Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya. Hari ini berjumpa dengan Ustazah Ika, masih dalam belajar SBDP, Seni Budaya dan Prakarya untuk kelas 5. Kita masih melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang batik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Dengan cara yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir ya, dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, memakai masker jika keluar rumah. Dan yang ketiga, hindari kerumunan, jaga jarak ya. Dan yang keempat, jaga imun dengan makan makanan bergizi, olahraga yang teratur, dan banyak-banyak berdoa supaya kita terhindar dari virus corona dan kita selalu sehat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis batik. Yang kedua, siswa dapat mengetahui alat dan bahan pembuatan batik. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui koleksi batik yang ada di Indonesia. Batik merupakan karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Karya seni batik ada dua macam, yaitu batik tradisional dan batik modern. Nah, ciri batik tradisional yang pertama adalah coraknya memiliki makna simbolik. Yang kedua, umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, dan barong. 3, warnanya cenderung gelap. 4, motif sesuai daerah asal. Sedangkan untuk ciri batik modern yang pertama adalah coraknya tidak simbolik. Yang kedua, umumnya bermotif tumbuhan atau bunga. 3, warna cenderung bebas dan cerah. Yang keempat, motifnya bebas. Nah, apa aja sih alat dan bahan dalam membuat batik? Yuk kita simak materi berikutnya ya. Yang pertama ada kain mori. Yang kedua ada malam atau lilin. Yang ketiga ada pewarna. Nah, khusus pewarna ini dibagi menjadi dua ya anak-anak. Ada pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami itu bisa dapat dari daun suji, kunyit. Dan pewarna buatan itu dari indigasol. Berikutnya, alat membuat batik ada canting yang pertama. Yang kedua ada wajan dan kompor. Yang ketiga ada dingklik atau bangku kecil. Yang keempat ada gawangan. Gawangan ini biasanya digunakan untuk menggantung batik yang sudah jadi. Nah anak-anak, tahu nggak sih bahwa teknik pembuatan batik tradisional itu tergolong unik loh? Penasaran dengan cara membuatnya? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Batik tulis dibuat dengan canting dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Pada proses membatik dengan canting tulis, sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain mori. Kemudian motif ditutup dengan malam atau lilin. Proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar. Kemudian dilanjutkan pemalaman pada motif-motif kecil yang lebih rumit. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ngelowongi. Adalah proses pemalaman garis bidang pada pola terluar. Yang kedua ada nembok. Nembok merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Yang ketiga ada mbironi.
Bironi pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Yang terakhir ada nonyo. Nonyo merupakan pemalaman pada bidang latar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau enggilangan malam yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau mendidih. Nah anak-anak, sekarang kita lihat yuk koleksi batik yang ada di Indonesia. Ada apa aja ya? Yuk kita lihat bersama. Yang pertama ada batik Aceh, kemudian ada batik Cirebon, dan ada batik Indramayu. Ada batik Papua, ada batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Kalimantan. Nah anak-anak, ini tadi adalah jenis-jenis batik berdasarkan asalnya ya. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis batik yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia ya, seperti batik Jambi, batik Betawi, batik Bali, batik Jombang, batik Minahasa, dan lain sebagainya. Nanti bisa dicari sendiri di Google ya. Nah sekarang ada juga batik berdasarkan coraknya. Ada apa saja ya? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah batik keraton. Batik ini dikenal juga dengan istilah batik larangan atau batik Forstenianden. Adalah batik yang berkembang dalam lingkungan keraton, baik Yogyakarta maupun Surakarta. Batik keraton merupakan awal mula dari semua jenis batik yang berkembang di Indonesia. Motifnya mengandung beraneka ragam makna filosofi hidup yang banyak terilhami dari kebudayaan Hindu Jawa. Batik-batik ini dibuat oleh para putri keraton dan juga pembatik-pembatik ahli yang hidup di lingkungan keraton. Pada dasarnya, motifnya terlarang untuk digunakan oleh orang biasa, seperti motif batik parang barong, batik parang rusak, dan beberapa motif lainnya. Berikutnya yang kedua adalah batik Sekar Jagad. Batik Sekar Jagad adalah salah satu motif batik khas Indonesia. Motif ini mengandung makna kecantikan dan keindahan sehingga orang lain yang melihat akan terpesona. Ada pula yang beranggapan bahwa motif Sekar Jagad sebenarnya berasal dari kata kar jagat yang diambil dari bahasa Jawa. Kar artinya peta dan jagat artinya dunia. Sehingga motif ini juga melambangkan keragaman di seluruh dunia. Namun ada pula yang mengatakan bahwa Sekar Jagad berasal dari kata sekar yang berarti bunga dan jagat yang berarti dunia. Ini menggambarkan bahwa batik Sekar Jagad bermakna keindahan dan keanekaragaman bunga di seluruh dunia. Hal ini sekali lagi menekankan bahwa batik Sekar Jagad memiliki makna filosofis keindahan dan keanekaragaman. Yang ketiga adalah batik kawung ya. Batik kawung adalah motif batik yang bentuknya berupa bulatan mirip buah kawung, sejenis kelapa atau kadang juga dianggap sebagai aren atau kolang-kaling yang ditata rapi secara geometris. Kadang motif ini juga ditafsirkan sebagai gambar bunga lotus atau teratai dengan 4 lembar mahkota bunga yang merekah. Lotus adalah bunga yang melambangkan umur panjang dan kesucian. Baik anak-anak, sekian dulu materi dari Ustazah untuk hari ini ya, mengenai jenis-jenis batik berdasarkan daerah asal, kemudian berdasarkan corak. Ustazah hanya menyampaikan beberapa contohnya saja di sini. Silahkan kalian bisa lihat di Google untuk contoh-contoh yang lain ya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin.
Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.